Uniknya adalah dengan Indonesia dia lebih dekat sebenarnya. Kayak dari Indonesia itu cuma 1000 km, setengahnya dari jaraknya. Tapi dia masuknya kontinen Australia. Kalau dipikir-pikir Lus, kan gue dengar ada satu pulau di Australia yang isinya itu orang Melayu Indonesia dan mayoritas Muslim. Nah, kenapa mereka bisa ada di pulau itu? Emang itu sebenarnya pulau apa sih? Terus kenapa mereka bisa ada di situ dan sampai sekarang tuh masih ada di situ? Oke. Ini kalau ngomong ada orang Melayu Indonesia dan beragama Muslim ini kita ngomongin sebuah komunitas lah di Australia. Bukan yang emang orangnya itu pindah. Maksudnya orang Indonesia saat ini dan dia pindah ke Australia dan dia menetap di Australia. Tapi kita ngomongin sebuah komunitas dan dia sudah menjadi kayak diakui lah sebagai warga negara Australia. Sebenarnya terjadinya jauh sebelum ada Indonesia juga gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ada pulau di dekat Australia namanya Cocos Islands atau Pulau Cocos, atau sebelumnya juga disebut Pulau Keling. Di situ itu ada orang Melayu Indonesia. Ya, kita bisa sebut juga kayak orang Indonesia sekarang lah. Karena sebenarnya nenek moyangnya itu berasal dari Banten, terus ada beberapa juga dari Pineng, dari Malaka. Nah, dia tinggal di Pulau Cocos ini. Nah, Pulau Cocos ini letaknya di mana? Pulau Cocos ini letaknya di Australia di bagian baratnya. Secara jarak, dia mungkin jarak dengan Australia cukup jauh ya. Maksudnya Australia daratannya sekitar 2000-an gitu. Sedangkan untuk kota besar terdekatnya itu dekat sama Perth itu sekitar hampir 3000 km. Tapi berarti dia pulau sendiri? Pulau sendiri. Oke. Tapi uniknya adalah dengan Indonesia dia lebih dekat sebenarnya. Kayak dari Indonesia itu cuma 1000 km, setengahnya dari jaraknya. Tapi dia masuknya kontinen Australia? Secara negara dia itu masuk dalam wilayah Australia saat ini. Nah, sejarahnya seperti apa? Dulu kan sebelum tahun 1825 ya daerah itu belum terhuni lah. Tapi pertama kali ditemuin sama pelaut lah namanya Keling itu tadi, Keling itu. Nah, jadilah dinamain lah pulau itu Pulau Keling. Tapi tahun 1825 ini ada bangsawan dari Skotlandia, dia datang, ini Colin Ross, dia itu mendirikan perusahaan lah di situ. Karena di daerah situ banyak kelapa kan, makanya disebut Pulau Cocos karena banyak kelapa. Dari kokoa. Ya, tapi untuk terakhir itu dari bahasa Spain ya, Spain Portugis gitu. Cocos artinya kelapa kan. Nah, di situ banyak kelapa dan tadi pengusaha dari Scotland itu dia mendirikanlah sebuah perusahaan di situ dan tenaga kerja yang paling murah dan bisa didapat ya paling dekat dari kepulauan Melayu ini, Banten dan Jawa yang paling dekat, sama mungkin dari beberapa dari Pinang sama Malaka. Ya, itu dikirimlah ke situ dan karena itu ada kepulauan atol gitu, kepulauan besar terus ada pulau kecil-kecil gitu, dan sebenarnya belum berpenghuni. Terus dia ada bangsawan dari Skotlandia itu dia mendirikan perusahaan, dia ngambil tenaga kerja, berdirilah di situ pemerintahan sendiri sih, pemerintahan secara feodal gitu. Nah, pemerintahnya berdiri di situ ya dengan semua sistem pemerintahan di situ. Kayak gaji karyawannya ini tadi, gaji guru-guru itu dibayar dengan sistem token lah. Maksudnya sistem mata uang, tapi mata uang cuma berlaku di daerah itu. Namanya rupiah Cocos kalau nggak salah ya, kayak daerah situ. Di daerah situ doang gitu. Jadi kan, sampai sekarang tapi masih rupiah Cocos atau ikut dolar Australia? Sekarang udah ke Australia. Oke. Nah, itu bertahan lah sampai ke 100 tahun lebih lah ya. Ini rajanya orang Scotland tapi rakyatnya isinya orang Melayu Indonesia gitu. Dan itu berlangsung lama ya sampai tahun dari 1825, 1827 sampai ke 1978. Nah, 1978 ini Pulau Cocos ini dibeli sama Australia. Setelah dibeli sama Australia, 1984 Australia ngadain referendum untuk menentukan apakah Pulau Cocos ini mau jadi wilayah sendiri, negara sendiri, atau wilayah gabung dengan Australia tapi dengan otonomi khusus atau kebebasan sendiri, atau integrasi penuh dengan Australia gitu. Akhirnya pada 70% warganya sih menyetujui untuk integrasi penuh dengan Australia karena dia mengingat keamanan dan juga
jaminan masa depan yang lebih bagus lah kalau lo gabung dengan Australia gitu. Dan sampai sekarang ya daerah itu menjadi wilayah resmi Australia gitu. Yang dihuni tetap oleh ya hampir orang Melayu. Ya. Kenapa Australia tertarik untuk ngebeli si pulau ini in the first place? Oke. Sebenarnya ya alasan Australia kenapa dia membeli Pulau Kokos sebelum referendum 1984 kan. Tapi dia dibeli full sama si Australia dari ini ya, kerajaan ini. Itu 1978. Kenapa? Karena Australia ngelihat posisi ini tuh strategis. Ini tuh posisi salah satu daratan yang ada di Samudra Hindia gitu kan. Jauh dari tempat dia. Dan dia bisa mendirikan sebuah pangkalan militer lah di situ untuk ngawasin daerah bagian Asia, kayak misal paling dekat dengan Indonesia atau daerah Asia lain. Dan itu juga salah satu jalur perdagangan ya dari Timur Tengah, dari Asia, dan dari pertemuan gitu. Jadi dia berusaha untuk menguasai itu. Dan juga sebenarnya ada desakan juga dari PBB kalau hal yang kayak pemerintahan feodal gitu sebenarnya udah nggak populer lah di zaman itu. Dan ya desakan itu untuk kayak menghilangkan pemerintahan seperti itu gitu. Dan juga di zaman itu tahun 1970-an kan lagi naiknya ini ya perang dingin ya antara komunis dan ini Amerika. Dan karena jatuhnya Vietnam di tangan komunis, jadi negara-negara sekutunya Amerika ini juga berusaha untuk kayak mengurangi dampak itu, atau juga pengen memberi pengaruh ke negara-negara berkembang, kayak rebutan pengaruh lah ke negara-negara berkembang ini supaya nggak makin didekati oleh komunis atau menjadi komunis. Dan dia berarti harus satu, citranya harus baik, kayak misal dia tadi berusaha untuk membuat Pulau Kokos ini bebas dengan cara tadi. Kedua juga dia dapat posisi strategis nih untuk mengawasi daerah yang mungkin kemungkinan didekati sama komunis gitu, untuk daerah-daerah gitu. Jadi dia punya ya sebenarnya lebih banyak keuntungan untuk dia menguasai Pulau Kokos ini. Nah, jadi ternyata pulau tersendiri yang ada di Australia itu namanya Pulau Kokos. Nah, itu memang diisi oleh komunitas orang Melayu Indonesia yang pada tahun sekian lah itu dipanggil memang dari Indonesia untuk jadi pekerja pabrik ya, karena ada pekerja buruh perkebunan, karena itu memang di Pulau Kokos ini pertamanya itu dipegang oleh orang dari Scotland, terus dia mendirikan pabrik, terus jadi kayak dia butuh pekerja, akhirnya dipanggil lah dari orang Indonesia, dan sampai akhirnya si pulau ini dibeli oleh Australia dan bergabung sama Australia. Komunitas itulah yang tetap tinggal di situ gitu. Nah, kalau misal kalian ada tambahan mengenai fakta ini, orang-orang Indonesia atau orang-orang Melayu yang ada di Pulau Kokos ini, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!